adalah orang yang sudah terkena virus corona. Tapi istilah suspek sendiri ini mengadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama saya masih di channel Peternakan Modern dan Peternak Cilik. Ya, bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Hari ini saya buat rekaman ini tanggal 21 Maret, Sabtu 21 Maret 2020. Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang ternak ya sahabat sekalian, karena ya seperti yang kalian tahu ya, marak sekali sekarang pemberitaan di mana-mana corona. Kita buka TV, lihat televisi, keluar corona. Buat HP, lihat WA, keluar corona. Dan sebelumnya saya juga berdoa mudah-mudahan sahabat sekalian tetap dalam kondisi yang sehat ya, tidak terkena suatu penyakit khususnya corona. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat sekalian, saya ingin membahas mengenai istilah-istilah yang sering muncul akhir-akhir ini dalam coronavirus disease atau COVID-19. Ya, banyak sekali istilah yang muncul ya sahabat sekalian, seperti singkatan-singkatan BVH, lockdown, suspek, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai arti dari istilah-istilah tersebut sahabat. Mungkin sahabat sekalian sudah tahu lah ya tentang istilah-istilah seperti berikut ini. Tapi gak ada salahnya juga jika saya membahas istilah-istilah berikut ini. Ya, kita langsung saja ya sahabat sekalian. Kita mulai dari istilah yang pertama, yaitu ada ODP. Nah, ODP itu adalah kepanjangan dari orang dalam pemantauan. Kemudian yang kedua ada PDP. PDP itu kepanjangan dari pasien dalam pengawasan. Nah, biasanya kedua istilah tersebut itu digunakan untuk orang-orang yang sering berpergian ya ke daerah yang terjangkit wabah tersebut. Misalnya kita pergi ke Cina atau pulang dari Cina, maka kita bisa saja dimasukkan ke dalam dua istilah tersebut sahabat, yaitu ODP dan PDP. Nah, yang ketiga yaitu ada suspek. Nah, suspek ini adalah istilah yang sering muncul nih sahabat sekalian. Sebelum saya tahunya bahwa suspek itu adalah orang yang sudah terkena virus corona. Tapi istilah suspek sendiri ini mengandung makna, yaitu orang yang diduga terkena virus karena menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dengan orang yang positif terkena corona. Nah, jadi pasien suspek ini ternyata adalah pasien yang atau orang yang belum positif terkena corona. Jadi masih sebatas dugaan ya sahabat sekalian, diduga kira-kira gitu. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah positif. Nah, positif ini adalah ya seperti pasti kita tahu ya, positif adalah orang atau positif corona di sini maksudnya ya. Positif corona adalah maksudnya orang yang sudah fix atau sudah memang benar-benar pasti terkena virus corona, sudah melalui proses-proses atau prosedur seperti cek laboratorium dan prosedur-prosedur lainnya. Kemudian istilah yang kelima adalah lockdown. Nah, istilah ini adalah yang sekarang sedang kita alami nih sahabat sekalian. Saya kira di seluruh Indonesia itu sudah melakukan lockdown ya sekarang ini ya sahabat ya. Jadi lockdown itu sendiri makna yaitu mengunci masuk keluar dari suatu wilayah atau daerah atau suatu negara. Jadi lockdown itu artinya kita tidak boleh keluar ya dari suatu wilayah atau suatu daerah. Jadi seperti yang sedang kita alami ya, kita tidak boleh keluar rumah sebenarnya, tapi memang masih banyak saja orang atau masyarakat ini yang masih melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, lockdown ini dimaksudkan adalah agar virus itu tidak menyebar ya sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya adalah social distancing. Social distancing itu mengandung makna menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jadi kita diminimalisir ya
hubungan sosial antara seperti tadi berkumpul, atau mungkin ada yang mau arisan ditunda. Sekarang juga banyak sekali agenda-agenda besar ya yang ditunda ya, seperti konser dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang ditunda ya sahabat sekalian. Nah, istilah untuk yang tepat untuk itu adalah social distancing. Jadi jika mengetahui atau mendengar istilah tersebut, kita sudah jangan bingung lagi ya sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya adalah isolasi. Nah, isolasi ini adalah istilah yang digunakan untuk orang yang sakit atau orang yang sudah menderita penyakit corona ini ya sahabat ya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang atau mencegah perpindahan penyakit dari orang yang sakit tersebut kepada orang yang sehat. Jadi diisolasi, disendirikan, tidak dipertemukan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah karantina. Adalah istilah yang digunakan untuk orang yang sehat sahabat. Itu tujuannya adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang, mencegah penyakit ke orang yang sehat. Jadi perbedaannya isolasi dengan karantina. Kalau isolasi untuk orang yang sakit, tapi karantina untuk orang yang sehat. Tapi tujuannya masih tetap sama, itu agar virus atau penyebaran penyakit corona ini tidak menyebar atau menular lebih luas. Nah, selanjutnya adalah istilah WFH, W, V, dan H. Apa ini? Bahasa Inggrisnya saya tahu ini. Nah, ini adalah istilah yang sering sekali digunakan akhir-akhir ini ya, khususnya untuk para ASN mungkin ya, ataupun murid-murid sekolah. Nah, ini istilah ini sering sekali digunakan. Awalnya saya juga bingung ini, WFH itu apa WFH? Nah, saya baru tahu akhir-akhir ini ternyata WFH itu adalah kepanjangan dari work from home. Jadi work itu bekerja, from itu dari, home itu rumah. Nah, jadi bekerja dari rumah itu ternyata. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya terlihat sepele, tapi saya ketinggalan zaman ya sahabat sekalian ya. Kemudian yang selanjutnya adalah imported case. Nah, imported case ini adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang terjangkit ketika berada di luar wilayah di mana orang tersebut melapor. Nah, selanjutnya adalah local transmission. Local transmission ini adalah berarti pasien tertular di wilayah di mana kasus ditemukan. Nah, local transmission ini adalah berarti pasien tertular di wilayah di mana kasus ditemukan. Kemudian adalah epidemi. Nah, epidemi ini berarti penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah terjangkit banyak dan tidak normal, seperti yang sekarang terjadi di Indonesia ya. Jadi Indonesia juga sekarang kemarin sekitar berapa, 325 atau berapa ya sahabat sekalian, dengan jumlah kematian itu 25 kalau tidak salah. Menurut saya itu juga sudah termasuk epidemi ya, karena sebelumnya itu di bawah 100 kalau nggak salah ya, tetapi beberapa hari kemudian sudah mencapai 300-an. Nah, itu juga sudah masuk epidemi dan penyebarannya ini sangat cepat ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah pandemi. Nah, pandemi ini adalah penyebaran yang terjadi secara global, jadi di seluruh dunia. Penyebaran atau seluruh kasus yang ditemukan di seluruh dunia bisa disebut juga dengan mungkin istilah dengan pandemi ya sahabat sekalian. Nah, jadi itu beberapa istilah yang menurut saya kita itu harus tahu ya sahabat sekalian. Walaupun mungkin ada sebagian sahabat yang menganggapnya tidak penting-penting amat ya, tapi nggak ada salahnya, tidak ada ruginya ya kita mengetahui istilah-istilah tersebut, karena sekarang di berbagai media sosial sudah banyak sekali istilah-istilah yang digunakan, seperti menggunakan istilah-istilah tersebut sahabat sekalian. Jadi ya kita jangan ketinggalan zaman ya. Barangkali ada saudara kita atau teman-teman kita yang membuat status story WA dengan menggunakan istilah-istilah tersebut ya. Jadi kita tahu makna dan artinya. Dan sekian video dari saya sahabat sekalian. Jika ada kesalahan atau mungkin ada beberapa pengertian atau saya mengartikan menggunakan bahasa saya sendiri dan itu mungkin memiliki makna yang berbeda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan sahabat sekalian juga tetap dalam kondisi yang sehat ya, jangan sampai tertular penyakit corona ini ya. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.